Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertanyaan kita untuk laga nanti malam buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku, dimana laga kemarin itu saya ada 2 sharing build ya bosku, dan satu build kita itu kena loss 1 ya bosku, yang terdiri dari 3 tim, oke. Dimana laga kemarin itu saya cukup percaya diri ya bosku. Dari 3 tim itu harusnya bisa JP ya bosku, tapi di sini kita malah blunder di laga kita ya bosku. Itu kita pakai laga kemarin itu Ilves ya bosku. Itu kita kemarin pakai di over, bermain di over ya bosku. Oke, di sini sangat sayangkan Ilves ini agak mengecewakan kita ya bosku di laga kemarin. Dari 5 prediksi yang saya sharing kemarin di YouTube ya bosku, ini ada 5 pertandingan yang kemarin saya sharing yaitu ya bosku di YouTube. Ini rata-rata kita masuk ya bosku. Kalau tidak masuk di over undernya, di handicapnya di sini kita masuk ya bosku. Cuma di sini kita cuma salah milih ya bosku. Harusnya kita lebih percaya diri ya bosku di laga kemarin. Oke, jadi sangat sayangkan prediksi kita ini emang banyak yang masuk, tapi yang kita betting ini agak melenceng ya bosku. Jadi mohon maaf di mana laga kemarin di sini kita sedikit kacau ya bosku. Oke, emang kita agak sulit menebak ya bosku bermain di Liga Cacing. Handicapnya mengarah kemana, over undernya marah kemana, hasilnya mengecewakan ya bosku, tidak sesuai dengan perkiraan kita. Oke, jadi emang Liga Cacing ini sangat sulit kita tebak ya bosku. Mungkin juga ada permainan itu juga saya kurang tahu ya bosku. Jadi untuk Liga Cacing ini menurut saya jangan terlalu digas ya bosku. Kita bermain tipis-tipis saja. Yang penting di sini kita menghibur ya bosku. Ini kita pakai hiburan dimana esok paginya itu kita bisa lihat build kita. Oke, jadi sambil ngopi sambil lihat prediksi kita kemarin ya cukup santai lah bosku. Oke, untuk mengisi hari pagi. Oke, jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau join juga di grup WhatsApp, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah serahkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku. Oke, jadi untuk laga kemarin nanti saya tampilkan aja hasilnya ya bosku. Oke, dan di sini kita lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Oke, di laga kita nanti malam ini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan seperti biasa ya bosku. Oke, di sini saya juga ambil dari liga-liga cacing ya bosku di Liga Eropa. Mudah-mudahan di sini kita bisa lebih oke dari laga kita yang kemarin. Oke, kita di sini bakalan bahas laga kita yang pertama ini ya bosku. Di sini saya ambil atau saya akan awali dari laga Finlandia ya bosku, dimana sini SCK Akatamia berhadapan dengan Vivo ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat ya bosku dari segi kekuatan ya bosku, kalau kita bisa lihat dari standing klasemen sementara SCK yang berada di peringkat 6 sedangkan Vivo yang lagi berada di peringkat 10 ya bosku. Ini beda 4 tingkat ya bosku. Kalau juga kita lihat dari 5 laga masing-masing 2 klub ini ya bosku, di sini kita bisa bilang 2 klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus. Dan kalau kita lihat dari laga head to head, emang sini Vivo mampu menangkan laga terakhir ya bosku itu dengan skor 3-2 ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku performanya SJK ini yang bermain di kandang, kita bisa bilang ini SJK ini juga cukup kuat juga ya bosku. Di sini wajar kalau SJK ini performanya seperti ini ya bosku. Dilihat juga dari standing harusnya ini SJK
bisa lebih baik ya bosku performanya di kandang. Tapi kalau kita lihat performanya Vivo yang bermain di away ya bosku atau di tandang, di kandang sini Vivo agak lemah ya bosku menurut saya performanya bermain di tandang. Tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam ini, tuan rumah SJK ini bisa mendominasi jalannya pertandingan. Kalau menurut saya bosku, SJK yang bermain di kandang di sini saya berani untuk pegang laga nanti malam ini ya bosku. Kalau dilihat dari pasaran handicap dan over-under, bos-bosku bisa pegang SJK di handicap setengah atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Next kita lanjut ke prediksi kita yang kedua. Di sini saya pergi ke Liga Norway ya bosku. Ini Liga Norway emang liga yang suram banget ya bosku. Ini Liga Norway ini sangat hati-hati harus bermain di Liga Norway ya bosku. Ini banyak banget ada prank di Liga Norway ini. Oke. Di sini tuan rumah Nardo yang menjamu Ranheim untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat dari segi kekuatan sini Ranheim lebih diunggulkan ya bosku, apalagi dua klub ini beda kasta ya bosku. Oke. Kalau kita lihat dari pasaran handicap 1/3/4 dan dilihat dari over under itu paling kecil over undernya itu di over 3,5 ya bosku. Ini cukup gede banget juga pasaran over undernya dan pasar handicapnya bosku. Kemungkinan laga ini juga bakalan terjadi over goal. Kalau kita juga lihat Ranheim yang bermain di away, apalagi dia bermain di beda kasta ya bosku, berhadapan dengan Nardo di laga nanti malam. Saya rasa Ranheim yang bermain di away bisa mengantongi sedikit tidaknya ini 2 gol bisa ya bosku. Oke. Atau selisih 2 gol ini bisa kalau menurut saya Ranheim ini. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Ranheim di handicap 1/3/4 atau bisa bermain di over 3,5. Oke. Nardo yang bermain di kandang saya rasa bakalan ada perlawanan yang bosku, setidaknya dia pasti bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Ranheim di handicap 1/3/4 atau bisa bermain di over 3,5. Buat bos-bosku yang mau bermain aman bisa pegang Ranheim bermain win di full time. Oke. Kembali ke analisa dan feeling bos-bosku sendiri. Jika ada seman feeling mari kita gaskan bersama, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ada di laganya Swedia. Oke. Di sini tuan rumah Ljungskile ya bosku berhadapan dengan Gais untuk laga nanti malam. Dilihat emang dari laga head to head terakhir ya bosku. Dilihat dari laga head to head terakhir sini Gais mampu mengantongi kemenangan ya bosku, itu dengan skor 2-1. Kalau kita lihat dari laga keseluruhan ini tuan rumah Ljungskile ini mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan 2 laga itu dengan hasil imbang ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, tuan rumah yang bermain di kandang saya rasa tidak tumbang ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau menurut saya bosku, SJK clone skin ini kalau kita lihat saya rasa agak sulit bisa tumbang ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang itu dengan skor 1-1 menurut saya atau berbagi poin. Oke. Jadi bos-bosku bisa pegang Ljungskile di nahan 1/4 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam, atau enggak bos-bosku bisa bermain di under ya bosku. Di sini fokus lebih bermain di under kalau menurut saya bosku. Kemungkinan paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang berikutnya ya bosku. Di sini saya ada di laganya Islandia ya bosku. Di sini tuan rumah Breiðablik berhadapan dengan Reykjavik ya bosku. Oke, di sini agak sulit kita lafalkan.
Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi kekuatan di sini tuan rumah lebih diunggulkan kalau menurut saya bosku. Di sini kita bisa lihat dari standing class, sementara tuan rumah yang lagi berada di peringkat pertama, sedangkan bintang tamu ini berada di peringkat 6 ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, di mana di 5 laga terakhir head to head di sini kita bisa bilang tuan rumah Badebrik ini mampu mengantongi kemenangan terakhir ya bosku, itu dengan skor tipis dengan skor 1-0. Dan 3 laga ini dikantongi oleh Raid Javik ya bosku, itu dengan mengantongi 3 kali kemenangan beruntun. Tapi kalau kita lihat performanya tamu ini ya, bintang tamu ini yang bermain di away, di sini bintang tamu ini juga cukup kuat ya bosku bermain di away. Di sini kita bisa lihat ya bosku, oke, performanya dia bermain di away ini juga cukup kita bisa apresiasi, acungi jempol ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang dari laga nanti malam ini ya bosku, saya rasa ini tuan rumah Breidablik ini saya rasa bisa lebih mendominasi ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhirnya bermain di kandang ya bosku. Ini apalagi dia produktivitas golnya ini cukup bagus juga ya bosku. Kalau menurut saya Breidablik yang bermain di kandang untuk laga nanti malam saya rasa bisa lebih mendominasi jalannya pertandingan. Apalagi kalau kita juga lihat ya bosku, striker yang dimiliki oleh Breidablik ini juga cukup bagus di lini depan. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Breidablik di handicap tengah atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Di laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua ya bosku, di sini saya ada di liganya Islandia, dimana sini tuan rumah Grota berhadapan dengan Fylkir ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat ya bosku, emang dua klub ini produktivitas golnya ini juga cukup bagus juga ya bosku. Di sini kita bisa lihat rata-rata emang laga ini dengan kebanyakan dengan over goal ya bosku, itu ada 3 laga terakhir dengan over goal. Kalau juga kita lihat ya bosku, performanya Fylkir ini ya bosku, itu lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini ya bosku, Fylkir yang bermain di away saya rasa tidak bakalan tumbang untuk laga nanti malam. Oke, jadi kalau kita juga lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Fylkir di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut aja bakalan pergi ke rangkuman kita untuk laga nanti malam. Oke, bos-bosku bisa simak kembali bosku, bos-bosku bisa bermain di handicap ataupun di over under, sesuaikan dengan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan bersama, kita robohkan bandutnya bersama. Jika kurang bisa di skip. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.